Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen sistem berbasis pengetahuan kita, Bapak Adi Dinullah BMKOM, yang telah mempersilahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Joel Fajatel Jubair, NPM 2021 43501121 yang bertugas sebagai moderator, dan teman saya. Dan saya Fikri Roni Hardiansyah dengan NPM 2021 4350 1114. Dengan saya Chris Joshua Boyman Napidupulu dengan MPM 20 21 4350 1118. Dan saya Arya Ardinata dengan NPM 2021 4350 1127. Saya Gilang Ramanda Pratama, NPM 2021 4350 1144. Dan saya Ahmad Hayur Faji dengan NPM 2021 4350 1119. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang implementasi metode forward chaining untuk diagnosa kerusakan pada handphone. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1. Oke, dalam era digital yang semakin berkembang, handphone telah menjadi salah satu perangkat penting yang digunakan oleh hampir setiap orang di seluruh dunia. Bahkan handphone tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk berbagai fungsi lainnya, seperti mengakses informasi, hiburan, dan keperluan bisnis. Oleh karena itu, ketika terjadi kerusakan pada handphone, pengguna seringkali merasa terganggu dan membutuhkan solusi cepat untuk memperbaikinya. Diagnosa kerusakan pada handphone secara manual dapat memerlukan waktu yang lama dan pengetahuan teknis yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu pengguna untuk mendiagnosis kerusakan pada handphone dengan cepat dan akurat. Salah satu metode yang efektif untuk tujuan ini adalah metode forward chaining. Baik, selanjutnya tujuan proyek dari kelompok kami yaitu tujuan dari implementasi metode forward chaining untuk diagnosa kerusakan pada handphone yaitu untuk menyediakan diagnosa yang cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi perbaikan, serta meminimalisir kebutuhan pengetahuan teknis bagi pengguna. Sistem ini dirancang untuk mengurangi biaya perbaikan dengan memberikan diagnosa awal yang tepat dan memungkinkan pengguna melakukan langkah perbaikan sendiri atau memberikan informasi spesifik kepada teknisi. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengembangkan platform diagnostik handphone yang menjadi referensi utama bagi pengguna dalam menyelesaikan masalah pada perangkat mereka, serta mengaplikasikan teknologi forward chaining dalam sistem diagnosa kerusakan handphone untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya kelompok kami ada studi kasus di mana kami memiliki seorang detektif handphone dan detektif ini sangat pintar dalam menemukan penyebab kerusakan pada smartphone. Lalu dia melakukan cara dengan menanyakan beberapa gejala yang dialami oleh seorang pengguna seperti misalnya layar tidak menyala, baterai cepat habis. Dan dari gejala-gejala ini detektif akan mencari petunjuk dalam buku catatannya, tahu basis pengetahuannya. Buku catatannya ini berisi banyak aturan seperti jika layar tidak menyala dan tombol power tidak berfungsi, kemungkinan besar kerusakan ada pada motherboard. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama ada pengertian metode forward chaining. Yang kedua ada kasus diagnosa penyakit. Yang ketiga ada contoh kasus diagnostik. Yang keempat ada analisis dan manfaat sistem.
Kita akan membahas pengertian metode forward chaining. Sejarah metode forward chaining. Metode forward chaining yang dikembangkan pada era 1970-an seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan dan sistem pakar, merupakan teknik inferensial yang memulai proses dari fakta atau informasi awal dan menggunakan aturan-aturan untuk mencapai kesimpulan atau tujuan. Salah satu contoh awal penerapannya adalah sistem Maysin dari Stanford University yang membantu diagnosis penyakit infeksi bakteri menggunakan aturan medis berdasarkan gejala dan hasil tes. Forward chaining mencocokkan fakta dengan aturan dalam basis pengetahuan, menambahkan kesimpulan atau tindakan kekumpulan fakta hingga tujuan tercapai atau tidak ada lagi aturan yang dapat dieksekusi. Meskipun menghadapi tantangan efisiensi saat jumlah aturan besar, metode ini unggul dalam menangani informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti dan tetap menjadi teknik penting dalam AI dan sistem berbasis aturan hingga kini. Selanjutnya, ini ada pengertian metode forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan dan kecerdasan buatan yang memulai proses dari data atau fakta awal dan menggunakan aturan-aturan yang tersedia untuk menarik kesimpulan atau mencapai tujuan tertentu. Metode ini bekerja dengan mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan kondisi dalam aturan-aturan yang relevan. Dan ketika suatu aturan terpenuhi, aksi atau kesimpulan dari aturan tersebut ditambahkan ke kumpulan fakta. Proses ini berlanjut secara iteratif hingga semua aturan yang berlaku telah dieksekusi atau tujuan yang diinginkan tercapai. Forward chaining sangat efektif dalam situasi di mana informasi awal mungkin tidak lengkap atau terus berkembang, karena sistem dapat menambahkan dan memproses fakta baru selama proses penalaran berlangsung. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat forward chaining. Tujuan metode forward chaining adalah untuk menyediakan sistem diagnosa yang cepat dan akurat dalam mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan pada handphone. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses perbaikan dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, serta meminimalkan kebutuhan akan pengetahuan teknis yang dalam dari pengguna. Selain itu, metode ini diharapkan dapat mengurangi biaya perbaikan dengan memberikan diagnosa awal yang tepat, memungkinkan pengguna untuk mengambil langkah perbaikan sendiri atau memberikan informasi spesifik kepada teknisi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan platform diagnostik handphone yang andal dan menjadi referensi utama bagi pengguna dalam menyelesaikan masalah pada perangkat mereka. Selanjutnya ada manfaat metode forward chaining. Manfaat dari metode forward chaining dalam implementasi metode forward chaining untuk diagnosa kerusakan pada handphone meliputi penyediaan diagnosa yang cepat dan akurat sehingga pengguna dapat segera mengetahui masalah pada handphone mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan. Metode ini meningkatkan efisiensi proses perbaikan dengan mempercepat identifikasi masalah, meminimalkan kebutuhan akan pengetahuan teknis yang mendalam, dan mengurangi biaya perbaikan mengetahui diagnosa awal yang tepat. Selain itu, sistem ini dirancang untuk memudahkan digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna non-teknis, melalui antarmuka yang user-friendly. Dengan pengembangan platform diagnostik handphone yang andal dan selalu up-to-date, forward chaining memungkinkan penanganan berbagai masalah kerusakan dengan adaptabilitas yang fleksibel dan tinggi, menjadikan referensi utama bagi pengguna dalam mengatasi masalah pada perangkat mereka. Rumusan metode forward chaining. Rumusan forward chaining. Rule yang ada pada Knowledge Base R1 if A1 dan P1.
R2 sama dengan if A2 dan P2. R3 sama dengan if A2 or A5 N A4 dan P3. R4 sama dengan if A3 N A4 N A5 dan P4. R5 sama dengan if P1 or P2 N A1 dan P2. Fakta-fakta yang diperoleh dari user. A1 sama dengan layar tidak menyala. A2 sama dengan baterai cepat habis. A3 sama dengan sinyal lemah. A4 sama dengan suara tidak keluar. A5 sama dengan kamera tidak berguna. Selanjutnya, kelemahan aksi dalam proyek. Tahapan persiapan. Permis. A1 layar tidak menyala. A2 baterai cepat habis. A3 sinyal lemah. A4 suara tidak keluar. A5 kamera tidak bisa digunakan. Subgolong. P1 kerusakan pada layar LCD. P2 suhu perangkat terlalu tinggi. P3 kerusakan antena internet. P4 speaker rusak. P5 lensa kamera kotor. Tabel jenis kerusakan. ID kerusakan. K1 IC Internet Cursor Power. K2 IC Internet Cursor Flash. K3 LCD Liquid Crystal Display. K4 CPU Central Power Unit. K5 Keyboard Keypad. K6 touchscreen. K7 kamera. K8 audio. K9 power stick sensor. K10 aksesoris. Tabel gejala. ID gejala. Nama gejala G1 mati total matot. G2 rest atau checking May. G3 handphone cepat panas. G4 boot reset terus menerus. G5 gagal update software. G6 booting gagal atau stuck di logo handphone. G7 LCD blank hitam atau putih. G8 kamera tidak berfungsi. G9 suara speaker pecah atau tidak jelas. G10 touchscreen tidak berfungsi. G11 tidak ada sinyal atau sinyal lemah. G12 keypad tidak berfungsi. G13 gagal dalam penginstalan aplikasi. G14 ghost suka kebaca sendiri. G15 proxy sensor tidak berfungsi. G16 auto brightness tidak berfungsi. G17 hang tidak ada respon dari handphone. G18 handphone lemot dan membuka aplikasi. G19 handphone lemot dalam membuka aplikasi. G19 layar LCD berkedip. G20 tampilan buram atau gelap. Tabel keputusan. Baik, di sini ada tabel keputusan, yaitu berupa kode. G01 itu ke K01, G02 ke K02, G03 ke K04, G04 ke K01, G05 ke K02, G06 ke K01, G07 ke K03, G08 ke K07, G09 ke K08, G010 ke K06, G11 K01, G12 K05,
G13, K02, G14, K03, G15, K02, G16, K02, G17, K04, G18, K02, G19, K03, G20, K03. Baik, di sini ada jaringan semantik. Jaringan semantik itu yang pertama K03 itu diambil dari G01, G04, G06, dan G11. K02 itu G02, G05, G013, G015, dan G16. K03, G07, G14, G19, G20. K04 diambil dari G03 dan G17. K05 diambil dari G12. K06 diambil dari G10. K07 diambil dari G08. K08 diambil dari G09. Sini ada pohon keputusan, yaitu seperti berikut. G01 itu berada di G04 dan 03. Dan 03 berada di G010 dan G07. G010 itu berada di K05. Dan G07 berada di G20. Dan G20 berada di K01. G04 berada di G05. Dan G02 berada di G05 dan berada di G017. G17 berada di G18. G18 berada di G19. G19 berada di K02. Di sini ada G14 berada di G15. G15 berada di G16. Dan G09 itu berada di G16 dan K07. G16 berada di K08. G06 berada di G16. G06 berada di G12. G12 berada di K04. G11 itu berada di antara G12 dan G13. G13 itu berada di K07. Baik, di sini adalah demo aplikasi untuk mencari loginnya itu berada dan sini tampilan home-nya, dan di sini diagnosa kerusakan dan diagnosa masalah perangkat. Di sini juga ada booking tanggal dan juga ada tentang extension point. Baik, kesimpulan dari implementasi metode forward chaining untuk diagnosa kerusakan pada handphone berbasis web memungkinkan sistem menelusuri gejala yang diinput pengguna untuk menghasilkan diagnosis secara akurat. Dengan menggunakan teknik representasi pengetahuan seperti jaringan semantik, pohon keputusan, dan rule-based knowledge gate, sistem memetakan hubungan antara gejala dan kerusakan, mempermudah proses penelusuran, dan menghasilkan keputusan berdasarkan aturan if-then, serta tabel probabilitas. Proses ini mengandalkan logika dan data probabilities
dari pengalaman pakar untuk menentukan jenis kerusakan yang paling mungkin terjadi sehingga memberikan rekomendasi jenis yang tepat dan membantu pengguna memahami serta mengatasi masalah kerusakan perangkat mereka. Baik, referensi itu kami ambil dari beberapa sumber, yaitu pertama dari sumber yang bernama Setiawan A dan Handayani R tahun 2022 tentang implementasi forward chaining untuk sistem pakar diagnosa masalah smartphone dalam proceeding seminar nasional teknologi dan informasi. Itu berada halaman 40-50 Surabaya Institut Teknologi Informasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah dan dari kata-kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.